لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar bersama, membahas soal-soal agama baik untuk P3K maupun CPNS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 50 soal bagian ke-7. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel SAI Edukasi, mohon untuk segera mensubscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update soal yang terbaru. Sebelum memulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 1. Menyembelih artinya: A. Memotong leher hewan, B. Memotong kepala hewan, C. Memotong urat nadi hewan, D. Memotong telinga hewan. Jawaban untuk nomor 1 adalah ya, yang paling tepat arti dari menyembelih artinya memotong urat nadi hewan. Lanjut ke nomor 2. Rukun puasa ada: A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ya. Jawaban untuk nomor 2 adalah yaitu B. 2. Rukun puasa hanya ada 2. Satu yaitu niat di malam hari, yang kedua adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Lanjut nomor 3. Salah satu bukti peninggalan peradaban Islam di Spanyol adalah: A. Hagia Sophia, B. Masjid Qiblatain, C. Istana Alhambra, D. Observatorium Malaga, C. Masjid Sultan Ahmed. Ya, jawaban untuk nomor 3 adalah yang di Spanyol, yaitu jawabannya adalah C. Istana Alhambra. Lanjut ke nomor 4. Seorang istri tidak akan berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya. Adalah salah satu contoh: A. Istihsan, B. Maslahah mursalah, C. Uruf, D. Istishab. Ya, jawaban untuk nomor 4 adalah C. Uruf. Ya, kalau tidak salah untuk pembahasan ini kemarin di tahap 1 ada yang keluar, yaitu uruf, tetapi tipe soalnya berbeda. Contoh soalnya tetapi membahas tentang uruf sama. Lanjut ke nomor 5. Para sahabat menetapkan adanya penjara, mencetak mata uang, serta tanah pertanian hasil penaklukan ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak. Adalah contoh: A. Istihsan, B. Maslahah mursalah, C. Uruf, D. Istishab. Ya, jawaban untuk nomor 5 adalah termasuk
maslahah mursalah, untuk kebaikan bersama. Lanjut ke nomor 6. Hukum dari sholat jenazah adalah A. Fardu ain, B. Sunnah muakkad, C. Fardu kifayah, D. Sunnah makruh. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah fardu kifayah. Lanjut ke nomor 7. Di bawah ini siapakah yang paling berhak memandikan jenazah? A. Ketua ulama daerah setempat, B. Orang yang ahli dalam bidang agama, C. Anggota keluarga, D. Ibu atau bapak dari orang yang meninggal, E. Petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah yang paling berhak adalah ibu atau bapak dari orang yang meninggal. Lanjut ke nomor 8. Posisi imam untuk jenazah perempuan adalah A. Di kepala, B. Di perut, C. Di lutut, D. Di kaki. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah untuk jenazah perempuan yang tepat adalah di perut. Lanjut ke nomor 9. Mengkafani jenazah laki-laki disunahkan sebanyak titik-titik lapis. A. 3 lapis, B. 4, C. 5, D. 6. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah untuk laki-laki adalah 3 lapis. Lanjut ke nomor 10. Dengan adanya wabah virus COVID-19, korban meninggal dunia tidak boleh disolatkan secara umum oleh keluarga karena bisa menyebabkan penularan. Hal ini menyebabkan sholat jenazah tersebut A. Tidak sah karena tidak sholatkan secara umum oleh keluarga, B. Sah-sah saja walau hanya petugas kesehatan yang mensolatkannya, C. Makruh karena hanya beberapa orang saja, D. Haram karena tidak ada pihak keluarga yang mensolatkan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah jawabannya adalah B. Tetap sah walau hanya petugas kesehatan yang mensolatkannya. Lanjut ke nomor 11. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Jika ditinjau dari segi bentuknya, ibadah ada titik-titik macam: A. 3, B. 5, C. 7, D. 9, E. 11. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah B, yaitu 5. Kita lanjut ke nomor 12. Naila sedang haid. Oleh karena itu, ia tidak boleh menjalankan sholat. Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa larangan sholat adalah karena terdapat mani. Mani tersebut adalah A. Naila belum balik, B. Kondisi haid, C. Sholat, D. Larangan menjalankan sholat, E. Kondisi sakit pada saat haid. Jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah maniknya adalah atau penghalangnya adalah jawabannya adalah B, yaitu haidnya, kondisi haid. Lanjut ke nomor 13. Mubah adalah bagian dari hukum taklifi
Berikut ini yang merupakan contoh mubah adalah: A. Tidak apa-apa meminang wanita dengan sendirian. B. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar orang lain. C. Menjauhi perkataan dusta. D. Mengikuti segala yang diperbuat Rasul. E. Selalu menjalankan sholat 5 waktu. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah, ya, jawabannya adalah A. Tidak apa-apa meminang wanita dengan sendirian. Lanjut ke nomor 14. Dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang nomor A. 22 tahun 2010, B. 22 tahun 2011, C. 2003 tahun 2011, D. 24 tahun 2010. Jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah, ya, 23 tahun 2011. Lanjut ke nomor 15. Ketika kita sedang melakukan sebuah perjalanan jauh, kita boleh melakukan sholat jamak dan qashar dalam perjalanan. Menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut boleh dilakukan dan merupakan bagian dari hukum wad'i, yaitu A. Wajib, B. Syarat, C. Mani, D. Rukhsah, E. Azimah. Ya. Lanjut ke nomor 16. Mengerjakan ibadah haji dan umroh sekaligus adalah termasuk: A. Haji ifrad, B. Haji tamattu, C. Haji qiran, D. Haji wada. Jawaban untuk nomor 16 adalah C, yaitu Haji qiran. Lanjut ke nomor 17. Rizal pergi ke hutan untuk berburu. Pada suatu lembah, ia melihat rusa masuk ke semak belukar, lalu ditembak. Ketika diperiksa, ternyata seseorang ditemukan terkena peluru tepat di dadanya yang mengakibatkan kematian. Hukum bagi Rizal adalah, jawaban untuk nomor 17 yaitu adalah C, diyat mukhaffafah. Ya, pada tahap ke-1 juga keluar soal tentang pembunuhan yang baik itu disengaja maupun tidak disengaja, namanya dan hukumannya. Ya. Kita lanjut ke nomor 18. Penyembelihan dengan memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu. Contohnya adalah penyembelihan sapi, kambing, dan sejenisnya. Cara penyembelihan semacam ini disebut dengan istilah A. Az-zabhu, B. Az-zabbadu, C. Al-akru, D. An-nahru, E. Ad-daru.
Ya, jawaban untuk nomor 18 adalah A, yaitu adzabahu. Lanjut ke nomor 19. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Pernyataan tersebut terdapat dalam A. Surat Al-A'raf ayat 157, B. Surat Al-Baqarah ayat 219, C. Surat Al-Baqarah ayat 217, D. Al-A'raf ayat 1, E. Al-Baqarah ayat 267. Jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah B, yaitu Al-Baqarah ayat 219. Lanjut ke nomor 20. Andi membeli baju baru di pasar. Ia berkomitmen dengan penjual. Seandainya ada kekurangan dari baju itu, maka akan dia kembalikan dalam tempo 3 hari. Khiyar semacam ini dinamakan khiyar A. Khiyar aib, B. Khiyar majlis, C. Khiyar syarat, D. Semua jawaban salah, E. Semua jawaban benar. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah B, yaitu C, yaitu khiyar syarat. Lanjut ke nomor 21. Desi menyetujui Mirna untuk memakai laptopnya selama menulis skripsi. Ungkapan tersebut menunjukkan jenis A. Ariyah musawmah, B. Ariyah muta'barah, C. Ariyah mutalaqah, D. Ariyah asliyah, E. Ariyah muqayyadah. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 21 adalah ya, Ariyah muqayyadah. Ya, kalau tidak salah untuk nomor 21 juga keluar dalam tahap ke-1 kemarin dalam tes P3K. Lanjut ke nomor 22. Melaksanakan haji tamatu atau qiron membayar dam berupa A. Berpuasa 3 hari, B. Memotong atau menyembelih seekor kambing, C. Bersedekah makanan kepada 6 orang fakir miskin, D. Memotong atau menyembelih seekor unta, E. Memotong atau menyembelih seekor lembu. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah B, yaitu memotong atau menyembelih seekor kambing. Lanjut ke nomor 23. Untuk menghindari terjadinya riba, dilakukan kerjasama pemodalan. Misalnya, Pak Amir, pemilik modal, memberikan modal pada Pak Udin untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini adalah contoh bentuk kerjasama. A. Mugharasah, B. Murabahah, C. Musyarakah, D. Mudharabah, E. Muwafaqah. Jawaban yang tepat untuk nomor 23 adalah D, yaitu mudharabah. Lanjut ke nomor 24. Pak Alex sengaja membunuh Johnny, namun oleh keluarga dimaafkan agar tidak dibalas bunuh. Hukuman bagi Pak Alex adalah A. Qisas, B. Diyat mughalladah, C. Diyat mukhaffafah, D. Hudud, E. Rajam. Ya, jawaban untuk nomor 24 adalah ya, karena dimaafkan oleh pihak keluarga, jadi Pak Alex dapat harus membayar diyat mughalladah. Itu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 25. Wati meninggal dengan ahli waris suami, 2 anak laki-laki dan ibu. Bagian 2 anak laki-laki A.
setengah, B. seperempat, C. 2/3, D. asobah, E. termajhul. Ya, jawaban untuk nomor 25 untuk anak laki-laki adalah asobah. Lanjut ke nomor 26. Berikut adalah sebab-sebab yang dapat menghalangi ahli waris menerima bagian warisan kecuali ya A. perbudakan, B. perzinaan, C. wala, D. li'an. Jawaban yang tepat untuk nomor 26 adalah C, yaitu wala. Lanjut ke nomor 27. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ya, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Lanjut ke nomor 28. Mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh disebut A. haji tamatu, B. haji ifrad, C. haji qiran, D. haji mabrur. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah B, yaitu haji ifrad. Lanjut ke nomor 29. Tahallul awal dilakukan setelah melontar jumrah akobah pada tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah. Dan untuk nomor 29 adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Lanjut ke nomor 30. Berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali adalah pengertian dari A. ihram, B. wukuf, C. tawaf, D. sa'i. Ya, jawaban untuk nomor 30 adalah D, yaitu sa'i. Lanjut ke nomor 31. Tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah disebut A. tawaf kudum, B. tawaf ifadah, C. tawaf wada, D. tawaf sunnah. Ya, jawaban untuk nomor 31 adalah tawaf perpisahan adalah disebut dengan tawaf wada. Lanjut ke nomor 32. Melemahnya kekuatan politik dan peradaban Islam diawali dengan A. penaklukan Mesir oleh Napoleon, B. runtuhnya Baghdad ke tangan Mongol, C. runtuhnya Aljazair ke tangan Inggris, D. runtuhnya Mesir ke tangan Perancis, E. runtuhnya Qatar ke tangan Mongol. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 32 adalah B, yaitu runtuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Lanjut ke nomor 33. Dani dan Irwan merupakan 2 pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliah. Irwan merupakan lulusan teknik lingkungan, sedangkan Dani merupakan lulusan perikanan. Setelah 1 bulan lulus kuliah, mereka mulai mencari pekerjaan, namun belum ada kantor atau perusahaan yang mau menerima mereka. Pada saat membuat YouTube, Irwan melihat sebuah ide membuat tambak ikan dan ia pun tertarik. Namun sayangnya daerah mereka sangat tidak memungkinkan untuk memelihara ikan, dikarenakan daerah perkotaan yang sempit dan kumuh. Setelah berpikir panjang dan berdiskusi dengan Dani, mereka mencoba memanfaatkan solokan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, sembari meminta izin dengan RT dan kelurahan. Mereka mulai merancang bagaimana limbah tersebut bisa dijadikan sarana memelihara ikan dengan aman, dan juga membuat solokan menjadi bersih dan bermanfaat. Namun hal tersebut diperlukan biaya yang besar.
Mereka memutuskan untuk mencari pinjaman tanpa bunga. Dalam fikih muamalah yang biasa disebut juga dengan pinjaman tanpa bunga, dalam fikih muamalah dikenal dengan sebutan A. mudharabah, B. musyarakah, C. wadi'ah, D. qardul hasan, E. murabahah. Ya, timbangan pinjaman tanpa bunga dalam fikih muamalah biasanya disebut dengan qardul hasan. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 34. Berdasarkan peta tersebut, Napoleon menaklukkan salah satu negara Afrika pada tahun 1789 sampai 1802, yaitu negara dengan warna A. merah, B. abu-abu, C. hijau, D. biru. Ya, jawaban untuk nomor 34 adalah C, yaitu warna hijau. Lanjut ke nomor 35. Di saat pandemi ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, serta melakukan social distancing dengan menghentikan sementara aktivitas berkumpul, termasuk kegiatan agama yang sebelumnya dilakukan di masjid, dilakukan di rumah untuk sementara waktu. Dikhawatirkan terjadi penyebaran virus yang sulit untuk dihindari. Pak Jokowi sebagai salah satu seorang jamaah masjid menganggap hal tersebut sangat tidak bisa diterima karena terkesan melarang peribadatan masyarakat. Pak Joko bahkan mengatakan segala sesuatu itu adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak masalah berkumpul karena terkena atau tidak terkena virus itu, bukan karena berkumpulnya, namun karena kehendak Allah. Karena Allah yang menentukan segalanya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Pendapat Pak Joko ini sangat mirip dengan pendapat salah satu aliran kalam, yaitu Al-Jabariyah, B. Qadariyah, C. Asy'ariyah dan Maturidiyah, D. Syiah. Ya, sesuai ilustrasi disebut, pemahaman Pak Joko atau pemikiran Pak Joko itu sesuai dengan aliran kalam, yaitu Jabariyah. Lanjut ke nomor 36. Motivasi untuk menyebarkan agama Kristen adalah akut, B. glory, C. gospel, D. gold, E. guilty. Jawaban untuk nomor 36 adalah C, yaitu gospel. Lanjut ke nomor 37. Motivasi penjajahan bangsa barat atas negeri Islam belahan bumi timur. A. Mengembangkan industri sosial dan ekspedisi. B. Mengembangkan ekonomi, politik dan budaya. Mengembangkan ekonomi, politik dan agama. Mengembangkan ekspedisi sosial dan agama. Mengembangkan ekspedisi dan ilmu pengetahuan. Ya, motivasinya untuk nomor 37 adalah B, yaitu mengembangkan C, ya maksudnya di sini A, B, C, ya salah, mohon maaf. Mengembangkan ekonomi, politik dan agama, ya, bukan ekonomi, politik dan agama. Lanjut ke nomor 38. Merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama Ahlus Sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Sejarah munculnya aliran ini di kota Basrah atau Irak pada abad ke-2 Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hasim bin Abdul Malik.
Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Hasan Basri. Pendapatnya terhadap pelaku dosa adalah ia berhak menyandang gelar A. mukmin fasik, B. mukmin asyi, C. kafir, D. fasik. Jawaban untuk nomor 38 adalah D, yaitu fasik. Lanjut ke nomor 39. Golongan yang menganut paham free will and free act adalah A. Syiah, B. Khawarij, C. Qadariyah, D. Mu'tazilah. Jawaban yang tepat untuk nomor 39 adalah C, yaitu Qadariyah. Lanjut ke nomor 40. Bisa mengetahui Taurat asli Musa yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan orang-orang cerdik dari kaum Yahudi, merupakan mukjizat Nabi A. Nabi Isa, B. Nabi Musa, C. Nabi Daud alaihissalam, D. Nabi Ismail alaihissalam. Jawaban yang tepat untuk nomor 40 adalah termasuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lanjut ke nomor 41. Pandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar dikategorikan sebagai kafir dikemukakan oleh A. Khawarij, B. Mu'tazilah, C. Asy'ariyah, D. Jabariyah. Jawaban untuk nomor 41 adalah A, yaitu Khawarij. Lanjut ke nomor 42. Persoalan yang pertama muncul dalam sejarah aliran-aliran dalam ilmu kalam adalah A. Agama, B. Politik, C. Penafsiran, D. Peperangan. Jawaban untuk nomor 42 adalah B, yaitu politik. Lanjut ke nomor 43. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Reva dan Muslimin telah memutuskannya saat bulan lalu dan mereka bertekad untuk melangsungkannya sekitar 2 minggu lagi. Di kampung halamannya, seseorang menikah tak harus pergi ke KUA, namun hanya perlu memenuhi syarat dan rukun nikah. Dan selepas itu selesai, namun mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan di KUA. Undang-undang perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 membahas tentang A. Pernikahan, B. Perceraian, C. Pernikahan terdaftar, D. Poligami, E. Pernikahan dini. Jawaban untuk nomor 43 yang tepat adalah tentang pernikahan, yaitu A. Lanjut ke nomor 44. Pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha dalam politik dalam negeri mencakup bidang sebagai berikut, kecuali A. Pendidikan, B. Bidang pemerintahan, E. Ekonomi, D. Membangun kekuatan militer, E. Perpajakan. Kecuali yang dilaksanakan oleh pembaru Ali Pasha adalah jawaban yang tepat untuk nomor 44, yaitu perpajakan, yang E. Lanjut ke nomor 45. Ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena keduanya membahas Tuhan.
Ilmu kalam membahas cara mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai ketuhanan, sedangkan filsafat A. memikirkan tentang alam ciptaan Tuhan, B. memperoleh kebenaran rasional, C. menganalisis kemungkinan-kemungkinan Tuhan, D. membahas permasalahan tentang ketuhanan, E. memberi gambaran tentang Tuhan. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 45 adalah memperoleh kebenaran rasional. Lanjut ke nomor 46. Berikut ini menunjukkan adanya titik singgung hubungan antara tasawuf dan ilmu kalam, kecuali A. tasawuf merupakan benteng rohani, B. tasawuf berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohania dalam perdebatan kalam, C. ilmu kalam adalah pengendali tasawuf, D. tasawuf adalah penyempurna dari ilmu kalam, E. tasawuf tentang hati sedangkan ilmu kalam tentang Tuhan. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 46 adalah yaitu tasawuf tentang hati sedangkan ilmu kalam tentang Tuhan. Lanjut nomor 47. Setiap umat Nabi Muhammad SAW yang terus-menerus melakukan dosa besar dan belum bertaubat hingga mati dihukumi kafir serta kekal dalam neraka. Pernyataan tersebut adalah doktrin ilmu kalam aliran A. Syiah, B. Khawarij, C. Murji'ah, D. Jabariyah, E. Qadariyah. Ya, pendapat tersebut adalah menurut aliran kalam Khawarij, yaitu jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 48. Sikap baik seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang harus diteladani adalah A. jujur dan adil, B. bijaksana dan bertanggung jawab, C. dermawan dan rendah hati, D. pantang menyerah dan pemberani. Ya, untuk nomor 48 jawaban untuk nomor 48 yang paling tepat meneladani sahabat Abdurrahman bin Auf adalah terkenal dengan kedermawanan dan rendah hati, yaitu jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 49. Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari unsur-unsur fan, bagian-bagian seperti makhluk. Hal ini adalah maksud dari A. keesaan zat Allah, B. keesaan sifat Allah, C. keesaan perbuatan Allah, D. keesaan dalam peribadatan kepada Allah. Ya, jawaban untuk nomor 49 hal tersebut adalah yang dimaksud adalah keesaan zat Allah. Ya, lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 50. Ilmu tauhid memiliki banyak nama di kalangan ulama. Berikut ini adalah nama-nama tersebut kecuali A. ilmu suludin, B. ilmu aqaid, C. ilmu kalam, D. ilmu ilahiyah, E. ilmu rububiyah. Ya, jawaban untuk nomor terakhir kecuali adalah ilmu rububiyah. Jawabannya adalah E. Ya, demikian pembahasan 50 soal bagian ke-7. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan update-update soal yang terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan. Akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.